Assalamualaikum, selamat datang di channel Suci. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang Building Superior Quality Human Capital, atau bisa saja disebut bagaimana sih caranya untuk membangun human capital yang unggul dan berkualitas. Jadi apa aja yang akan dibahas dalam video ini? Tolong simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Let's go! Let's study together for 5 minutes with me. Building Superior Quality Human Capital. Tahukah kamu komponen yang ada dalam membangun human capital yang unggul dan berkualitas? Yang pertama ada sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti inilah, yaitu manusia memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Kita semua tahu, manusia itu merupakan komponen yang sangat penting di dalam proses inovasi pada suatu organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya, bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Nah, komponen alami yang ada di dalam diri manusia itu sendiri yang nantinya akan menentukan siapa, bagaimana, dan akan menentukan seperti apa seseorang tersebut. Selanjutnya ada SDM yang unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Nah, penekanan nilai ini membantu manusia untuk lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen, dedikasi tinggi, serta didukung dengan integritas yang tinggi. Investasi pendidikan untuk SDM yang unggul. Menurut Atmanti 2005, pendidikan adalah suatu investasi yang bersifat jangka panjang dan mempunyai peran penting untuk proses peningkatan kualitas SDM. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat itu penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Pentingnya manajemen SDM. Kita semua tahu sifat SDM itu selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Kebutuhan SDM di Indonesia. SDM yang diperlukan di Indonesia itu adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Human Capital Management dan Manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Adapun menurut Gaspers 2012, Human Capital Management dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Pasti kalian bingung dong, apakah Human Capital Management atau HCM dan manajemen SDM itu apakah sama atau tidak? Ternyata HCM dan MSDM itu sangat berbeda loh teman-teman. Perbedaannya itu HCM itu memperlakukan manusia sebagai aset, sedangkan MSDM itu memperlakukan manusia sebagai biaya. Menurut Mayo 2001. Konsep human capital atau modal manusia. Di dalamnya terdapat investasi SDM, penempatan SDM, dan mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Baik, yang pertama itu investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter.
Dan yang kedua yaitu penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Selanjutnya adalah untuk mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Ya, mungkin itu tadi video pembahasan dari aku terkait building superior quality human capital. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini sangat bermanfaat ya. Aku menunggu sekali kritik dan saran dari kalian terkait tentang video-video yang telah aku buat. Jadi, jangan lupa untuk support terus aku ya dengan like, comment, dan subscribe. See you!